Ciri-ciri korupsi ada penyalahgunaan kekuasaan bertujuan untuk kepentingan pribadi, merugikan keuangan negara dan masyarakat. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi yang paling utama itu dari individu, dari sifat kita sendiri. Ketika kita memiliki sifat yang konsumtif, terkadang kita memiliki sifat yang serakah, sehingga bisa saja menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, salah satunya itu korupsi. Lalu karena ekonomi kita ngerasa gaji kita rendah, terus kita merasa kesenjangan ekonomi dengan teman kita. Kita ngerasa teman kita tuh punya pendapatan yang lebih tinggi dari kita. Jadi kayak ngerasa tidak bersyukur dan timbul perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Juga biaya hidup yang tinggi, tidak seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Ada politik yang tidak transparan, lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik dan politik uang. Ketika kita di masa pemilu menemukan pejabat yang membeli suara kita dengan uang itu saja sudah salah. Bisa jadi pejabat itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi. Dimulai dari mereka membeli suara kita. Itu sudah harus diwaspadai. Sosial dan budaya, adanya tekanan sosial dan lemahnya pendidikan. Terkadang kita ngerasa ingin melakukan hal yang benar, tapi dari tekanan sosial itu kita dikucilkan, dibilang sok suci, dibilang sok benar, seperti itu. Itu membuat kita jadi tidak berani untuk melakukan hal yang benar. Dan lemahnya pendidikan terkait korupsi juga bisa menimbulkan sifat-sifat yang tidak diinginkan karena kita ini belajar PKN dari SD, tapi kebanyakan itu pelajaran kewarganegaraan itu hanya terkait sejarah-sejarah aja, atau juga mungkin memang perilaku tidak bermoral itu diajarkan, tapi untuk penekanan terkait korupsi itu sangat kurang. Maka dari itu, lemahnya pendidikan bisa memicu salah satu timbulnya sifat korupsi. Organisasi dan sistem, lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang berbelit, dan tidak adanya reward dan punishment terhadap pelaku korupsi. Walaupun korupsi kecil saja itu sudah seharusnya dapat hukuman ya, tapi di negara kita korupsi yang besar aja kadang hukumannya tidak setimpal. Teori penyebab korupsi. Teori penyebab korupsi ada GON, yaitu greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Teori GON adalah model yang dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan penipuan atau kecurangan, seperti keserakahan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sah. Kesempatan, ketika kita ingin melakukan penipuan, ketika ada kesempatan karena lemahnya kontrol internal, itu bisa terjadi. Kebutuhan atau tekanan finansial yang mendesak seperti kesulitan keuangan atau ketika kita memiliki hutang. Exposure, kemampuan kita untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi, sepertinya kurang pengawasan atau lemahnya sistem pengendalian. Lalu ada teori fraud triangle. Teori fraud triangle ini dikembangkan oleh Donald Creasy pada tahun 1953. Apa saja sih fraud triangle ini? Ada tekanan, pressure, adanya tekanan atau kebutuhan finansial yang mendesak seperti kesulitan keuangan. Kesempatan, opportunity, adanya kesempatan untuk melakukan penipuan, seperti lemahnya kontrol internal atau kurangnya pengawasan, dan rasionalisasi ketika kita itu membenarkan perbuatan yang salah demi tujuan. Lalu ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Eh, korupsi sama dengan corruption. Korupsi sama dengan diskresi ditambah monopoli dikurang akuntabilitas.
Diskresi ini adalah kekuasaan atau keputusan yang tidak jelas atau tidak terstruktur sehingga memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan monopoli kekuasaan atau kontrol yang tidak terbagi sehingga memungkinkan seseorang atau kelompok untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya persaingan atau kontrol dan kurangnya akuntabilitas, kurangnya pertanggungjawaban atau pengawasan sehingga memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan tidak terdeteksi atau tidak dihukum. Dari faktor-faktor dan penyebab korupsi ini kebanyakan karena adanya kesempatan, karena adanya tekanan, karena adanya ketidakberanian kita mengungkapkan korupsi. Maka dari itu, KPK membentuk paksi eh, untuk memudahkan kita dalam mengakses apa-apa saja sih korupsi itu. Paksi ini dibentuk dari tahun 2017 agar Indonesia bisa lebih mengenal tentang pendidikan anti korupsi sehingga mencegah adanya perbuatan-perbuatan korupsi. Kesimpulannya, korupsi disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keserakahan, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal mencakup kesempatan yang muncul dari sistem yang korup, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Teori seperti GON dan teori segitiga korupsi memberikan kerangka untuk memahami pendorong korupsi. Akhir kata, integritas adalah benteng utama dalam melawan korupsi. Mari bersama-sama membangun bangsa yang bersih dari korupsi demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.